melempar bola out. Nah, di sini lagi dan lagi aku bilang teman-teman, posisi flank kanan, posisi flank kiri sering memberikan celah. Nah, di sini teman-teman, lebar kan, lebar. Nah, di sini pernah sekali dicoba oleh pemain Persik Kediri teman-teman untuk masuk ya, untuk masuk ke dalam, tetapi berhasil ditutup. Tapi ini sungguh-sungguh berbahaya teman-teman. Kita perhatikan. Nah, ini ada meter teman-teman. Dia posisinya menunjuk teman-teman untuk mengingatkan posisi di sini. Posisi di sini untuk ditutup. Kalian nggak percaya? Kita lihat nih. Kita lihat. Nah, ditunjuk ada meter, bisa kalian perhatikan dengan jelas mana ditunjuk. Nah, ini posisinya teman-teman, masuk ke sini, mencoba masuk ke sini dan berhasil ditutup. Belum juga pemain juga asli. Nah, ditutup teman-teman kan, ditutup. Ini juga Perikomol agak merapat menutup pergerakan Gaspar Vega. Akhirnya permainan Persik Kediri juga. Ini teman-teman, kiper teman-teman, gila Persiraja. Aduh, kipernya guys. Timnas ini guys, kita lihat. Kipernya gila. Ini Ter Stegen asli nih. Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakalan membahas ataupun menganalisa permainan dari bek Persiraja Banda Aceh. Bek asal Inggris, pemain asing perdana di Liga 1 bersama Persiraja Banda Aceh teman-teman ya, yaitu Adam Mitter. Nah, kenapa kita bahas Adam Mitter teman-teman? Karena Persiraja mulai dari pekan pertama, minggu 1 Liga 1 teman-teman, minggu kedua, pekan ketiga tidak sekalipun kebobolan, dan banyak orang berkomentar dan banyak orang memberitahu teman-teman bahwa Adam Mitter lah yang berperan penting pada lini belakang daripada Persiraja Banda Aceh. Nah, bagaimana sih sebenarnya permainan Adam Mitter? Bagaimana sih keunggulan permainan Adam Mitter? Pasti kalian penasaran. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan, dan kalian tetap semoga dalam keadaan sehat, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kita langsung ke grafis. Nah teman-teman, ini formasi starting 11 yang digunakan Persiraja Banda Aceh ketika menghadapi Persik Kediri. Ini formasi di pekan ketiga teman-teman ya. Persik Kediri menggunakan formasi 4-3-3 yang kadang bertransformasi merubah formasi menjadi 4-2-3-1, sedangkan dari pada Persiraja Banda Aceh menggunakan formasi 3-4-3 ataupun 4-3-3 teman-teman. Nah, di sini posisi ada Mitter. Dia posisinya berada di tengah teman-teman, berduet dengan Erianto ataupun Irsandi itu sendiri teman-teman, atau dibantu disokong oleh lini kedua second line dari Persiraja Banda Aceh yang mundur ke belakang. Randy ataupun Miftahul membantu ke belakang teman-teman untuk menjaga plank sayap kanan ataupun plank sebelah sayap kiri daripada Persiraja Banda Aceh itu sendiri. Nah, kenapa Mitter ini bisa aku katakan pemain yang sangat berperan penting di Persiraja Banda Aceh, yang membuat Persiraja Banda Aceh itu clean sheet. Pekan pertama nggak kebobolan, pekan kedua nggak kebobolan, pekan ketiga malah menang mengalahkan Persik Kediri dengan skor 0-1 teman-teman. Sampai batuk gue. Yang pertama teman-teman, faktor positioning, posisinya teman-teman. Dia ini termasuk pemain-pemain yang menurut aku simple bermainnya, lugas. Yang kedua, kecepatan ini penting untuk bermain di Liga 1, karena permainan rata-rata di klub Liga 1 teman-teman mengandalkan kecepatan. Yang ketiga teman-teman, passing, umpannya juga bagus. Yang keempat teman-teman, cara dia man to man marking ataupun menjaga pemain-pemain belakang yang dihadapin. Yang terakhir teman-teman, yang paling penting, leadership, kepemimpinan. Nah, dalam kesebelasan pastinya teman-teman, dalam setiap sisi pos pasti ada kepemimpinan ataupun orang yang mengingatkan, dan itulah yang dimiliki oleh Adam Mitter bersama Persiraja Banda Aceh yang membuat lini belakang Persiraja Banda Aceh itu semakin konsisten dan hingga sekarang tidak kebobolan dan clean sheet. Pasti kalian penasaran juga bagaimana sih sesungguhnya permainan di lapangan Adam Mitter, kenapa bisa dia tidak kebobolan. Nah, di sini kita bahas dulu teman-teman di lini belakang daripada Persiraja Banda Aceh. Nah, di sini secara grafis teman-teman, Persiraja Banda Aceh menggunakan formasi 3 back, trio back belakang. Nah, 3 back ini teman-teman ketika pemain Persiraja Banda Aceh melakukan penyerangan. Nah, ketika pemain Persiraja Banda Aceh dilakukan serangan oleh tim lawan, pemain-pemain yang berada di sayap kanan, plank kanan ataupun plank kiri, salah satunya bakalan mundur ke belakang teman-teman. Misalnya pemain Persik Kediri melakukan penyerangan ke posisi plank kiri, pemain sebelah kiri teman bakalan membantu ke sebelah kiri, dan pemain sebelah kanan membantu ke sebelah kanan. Ini simpel teman-teman. Dan yang menariknya teman-teman, posisi ataupun cara menjaga Mitter teman-teman selalu melihat pemain lain. Dia membaca pergerakan pemain lain. Dia tidak hanya melihat bola. Tapi satu hal minus menurut aku teman-teman, ketika lini belakang Persiraja ini sering banget memberikan space, kelonggaran jarak pemain teman-teman dari plank kiri, plank kanan. Nah, jadi jarak mereka teman-teman sangat-sangat jauh ke antara
apa ya, antara center back mereka ke pemain-pemain yang berada di fullback kanan, fullback kiri ataupun flank kanan, flank kiri. Nah, pasti kalian penasaran, langsung aja kita lihat ke grafisnya teman-teman. Ini teman-teman pertandingan antara Persiraja Banda Aceh menghadapi Persik Kediri. Kita langsung lihat teman-teman di menit 0237. Nah, ini teman-teman posisi ya. Nah, ini dia. Yang lagi dan lagi aku bilang, mereka di sayap kiri teman-teman, walaupun agak kabur, mohon maaf teman-teman. Ini di sayap kiri, pemain-pemain Persik Kediri memanfaatkan ini semua teman-teman, dari sayap kiri ataupun sayap kanan, karena disinilah ruang celah itu banyak didapatkan oleh pemain Persik Kediri. Nah, di sini posisi ada Meter. Ini teman duet daripada ada Meter. Nah, kita lihat teman-teman, ada Meter, aku bilang dia posisinya, dia konsisten, disiplin berada di posisinya. Nah, tapi yang aku bilang tadi, ini kelemahan di sini, banyak ruang-ruang celah kosong yang terlambat sering ditutup oleh pemain Persiraja Banda Aceh. Kita lihat cara bermain ada Meter teman. Kalian perhatikan. Nah, dia, kalian perhatikan teman-teman. Kita ulang ya. Kita ulang. Ya, kita lihat Persik Kediri. Seperti apakah respon? Nah, ini teman-teman. Nah, nih, sebelum dia berlari mundur ke belakang, dia melihat posisi pemain lawan teman-teman. 1, 2. Dia membaca pergerakan pemain lawan, dan di sini udah ditutup teman-teman. Pemain Persiraja udah menutup. Kita lihat lagi. Dia membaca. Nah, menodai rekor mereka tidak terkalahkan sejauh ini, Bung. Kalau dia yakin teman-teman bahwa pemain lain, ini ada Meter teman, bisa menutup itu, dia konsisten disiplin berada di posisi ini teman-teman, posisi yang dia tempatin dari awalnya. Tetapi kalau dia nggak yakin teman-temannya ataupun rekan-rekan yang lain, ini bakalan susah untuk menutup, bakalan rumit ataupun bakalan gimana bahaya gitu teman, dia bakal langsung turun melakukan covering, melakukan intercept. Nah, itulah teman-teman. Kita lihat lanjut menit ke 4:20. Nah, di sini teman-teman, Gaspar Vega melakukan melempar bola out. Nah, di sini lagi dan lagi aku bilang teman-teman, posisi flank kanan, posisi flank kiri sering memberikan celah. Nah, di sini teman-teman, lebar. Nah, di sini pernah sekali dicoba oleh pemain Persik Kediri teman-teman untuk masuk ke dalam, tetapi berhasil ditutup. Tapi ini sungguh-sungguh berbahaya teman-teman. Kita perhatikan. Nah, ini ada Meter teman-teman. Dia posisinya menunjuk teman-teman, untuk mengingatkan posisi di sini untuk ditutup. Kalian nggak percaya? Kita lihat nih. Kita lihat. Nah, ditunjuk ada Meter, bisa kalian perhatikan dengan jelas mana ditunjuk. Nah, ini posisinya teman-teman, masuk ke sini, mencoba masuk ke sini dan berhasil ditutup. Belum juga pemain juga asli. Nah, ditutup teman-teman kan, ditutup. Ini juga Perikomol agak merapat menutup pergerakan Gaspar Vega. Akhirnya permainan Persik Kediri juga nggak bisa menghasilkan peluang. Dan ini teman-teman, posisi ada Meter tadi yang kita bilang leadership, nah itu kepemimpinan terbukti teman-teman pada pertandingan ini yang sangat penting pada Persiraja, karena Persiraja baru hadir di Liga 1. Kita lihat nih peluangnya, berhasil ditutup kan. Salah satunya. Nah, mundur langsung teman-teman, dibantu oleh Dibal sama pemain Persiraja Depri Rizky. Jadi di sini teman-teman agak semakin susah di dobrak. Kita lihat berhasil intercept. Nah, itu teman-teman, sangat-sangat jelas ya. Kita lihat teman-teman di menit 12:03. Nah, ini teman-teman, maaf agak kabur lagi ya. Ini Gaspar Vega membawa bola. Nah, ini posisi daripada ada Meter teman-teman. Nah, ini pemain Persiraja back sebelah kiri. Nah, di sini teman-teman, kalian perhatikan Askera teman-teman. Ini pemain depan daripada Persik Kediri. Nah, posisi ada Meter, dia tidak ke sini teman-teman, nggak terpancing untuk menutup posisi ini, nggak terpancing, dia disiplin berada di posisi ini teman-teman. Dia melihat pergerakan pemain ini teman-teman. Kita lihat ya. Nah, ini teman-teman, dia memposisikan dirinya agak sedikit memperlambat dirinya untuk menjaga ini teman-teman, pemain-pemain Persiraja ini depan pemain daripada Persik Kediri. Dan ini umpan terupas teman-teman, yang lagi dan lagi aku bilang selalu dimanfaatkan karena celah itu teman-teman. Nih, berhasil ditutup, syukurnya. Kita lanjut teman-teman di pertandingan lain. Nah, ini teman-teman, posisi ada Meter ya. Dia langsung menjaga pergerakan daripada Beto Gonçalves. Kita lihat ya. Nah, perhatikan cara pergerakannya. Dia menunggu ya. Lebih tepatnya menunggu dan membaca permainan teman-teman. Membaca permainan. Kita perhatikan lagi. Nah, lihat apa yang disampaikan oleh ada Meter ke teman-temannya, leadershipnya. Nah, lihat, ayo. Dan itu penting teman-teman, penting banget tuh. Kalau kalian sering bermain bola, pemain-pemain seperti itu sangat-sangat penting. Nah, ini lagi teman-teman, umpan crossing ya. Ini posisi ada Meter teman-teman, menjaga Jaimerson.
Nah, lihat teman-teman. Kita lihat lagi dia teman-teman memberi semangat ke rekan-rekannya. Lihat nih. Gini tangannya kan memberi semangat. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini posisi ada meter lagi teman-teman ya. Dan aku bilang tadi dia disiplin, sangat-sangat disiplin teman-teman. Kita perhatikan. Dan ini teman-teman lagi aku bilang kan, pemain Persiraja ini nilai minusnya teman-teman. Sering dimanfaatkan tim-tim lawan ketika menghadapi Persiraja. Tapi disayangkan di sini Beto nggak buka ruang masuk ke dalam ya. Nih teman-teman, ditutup, jeger. Nah tenang kata ada meter. Nah ini teman-teman posisi ada meter ya. Mereka menggunakan 3 back di belakang ya. 3 back di belakang dan di sini teman-teman kita lihat ada meter secara disiplin tetap menjaga Beto Gonçalves. Kita lihat teman-teman. Nah ini teman-teman, dia menunggu kan. Dia cara menunggu itu ya. Dia menunggu memberi jarak ke pemain lawan. Lihat nih jaraknya ada kan. Dia nggak langsung marking teman, man to man marking, tapi dia memberi jarak dan ketika bola itu udah sampai ke pemain Beto, kita lihat. Nah, dia langsung cepat teman-teman untuk menutup. Jeger. Nah, dia langsung cepat untuk menutup. Nah, ini ada nilai plus sama nilai minus teman-teman. Kalau pemainnya itu sangat-sangat cepat di lini depan Madura United itu bakal bisa berbahaya. Tapi ini nilai plusnya salah satu ya teman-teman, sangat-sangat jarang bakalan ada meter melakukan pelanggaran di kotak penalti dan itu salah satu keuntungan bagi Persiraja Banda Aceh. Kita lanjut. Nah ini diumpan oleh Bruno Matos teman-teman. Nah kita perhatikan posisi ada meter. Nah ini teman-teman. Nah dia membaca permainan, dia nggak menutup ke posisi sini teman-teman. Dia masuk ke posisi sini. Posisi ini kita lihat. Nah, keren sih menurut aku. Nah ini lagi teman-teman dari Bruno Matos ya. Ada meter. Nah di sini ada meter karena semakin disiplin yang membuat Beto Gonçalves harus mundur ke belakang, keluar daripada zona kotak penalti. Atau ada meter berhasil membuat frustasi dalam tanda kutip Beto Gonçalves. Jeger. Faktor kiper luar biasa si Persiraja nih. Persiraja. Ini teman-teman kiper teman-teman gila Persiraja. Aduh, kipernya guys. Timnas ini guys kita lihat. Kipernya gila. Ini Ter Stegen asli nih. Sampai situ aja video teman-teman. Kalau suka kalian video ini udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video.